Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Fibrina Jasmine akan mempresentasikan data statistika saya. Diketahui data statistika saya seperti pada layar tersebut. Kemudian dari data ini akan saya buat distribusi frekuensi yang mana kita menghitung rentang terlebih dahulu. Rentang diperoleh dari angka data paling terbesar dikurangi dengan data paling terkecil. Dari data tersebut, saya memperoleh data terbesarnya yaitu 22 dan data terkecilnya 12. Maka rentang dari data tersebut yaitu 10. Kemudian menghitung kelas. Rumus kelas yaitu kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N atau sama dengan 1 ditambah 3,3 log 51 sama dengan 6,63. Dari hasil tersebut harus dibulatkan menjadi 7, maka banyak kelas yang bisa digunakan atau dimisalkan yaitu 6, 7, atau 8. Karena pemisalan tersebut harus di angka sebelum angka 7 dan angka setelah angka 7, yaitu 6, 7, dan 8. Kemudian menghitung kelas interval. Kelas interval sama dengan 10 dibagi 6 sama dengan 1,66 dan dibulatkan menjadi 2. Begitu juga kelas interval 10 dibagi 7 sama dengan 1,42 dibulatkan menjadi 1. Lalu kelas interval 10,8 dibulat sama dengan 1,25 dibulatkan menjadi 1. Kemudian dengan cara coba-coba, maka dapat dibuat distribusi sebagai berikut. Jika K sama dengan 6 dan Y sama dengan 2, maka data diperoleh seperti ini. Kemudian, dari distribusi di samping yang memenuhi syarat adalah yang banyak kelas 6 dan kelas interval 2. Jika sudah mendapatkan banyak kelas dari kelas interval yang sudah sesuai, maka tidak perlu mencoba-coba menggunakan kelas interval yang lainnya. Kemudian untuk tabel distribusi frekuensi, sudah ada seperti ini. Ada nilai, ada frekuensi, kemudian frekuensi kumulatif, dan sebagainya. Untuk pendistribuan frekuensi sudah selesai. Kemudian kita menghitung ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat ada yang pertama mean atau rata-rata. Rumusnya adalah sebagai berikut. X sama dengan 12 dikali 12 ditambah 17 dikali 17 ditambah 22 dikali 22, kemudian dibagi 51. 51 ini didapat dari banyaknya data, kemudian yang ini juga didapat dari banyak data. Kemudian hasil tersebut dijumlahkan, kemudian ketemu angka 17,9 yang dibulatkan menjadi 18. Kemudian yang kedua ada median.
rumus median yaitu N/2. Untuk data yang sudah dikelompokkan, rumusnya yaitu BBS atau batas bawah sebenarnya ditambah kelas interval dikali itu rumusnya sebagai berikut. Kemudian dari rumus tersebut diperoleh data 15,5 ditambah 0,96, yang mana hasil akhirnya yaitu 16,46 dan dibulatkan menjadi 17. Arti dari angka tersebut yaitu 50% dari 51 mahasiswa lolos di Politeama melalui jalur mandiri dan 50% sisanya melalui jalur SNBP dan UTBK SNBT. Kemudian yang ketiga ada modus atau nilai yang sering muncul. Rumusnya itu seperti ini. Kemudian diperoleh angka 21,5 ditambah 1 sama dengan 22,5 yang dibulatkan menjadi 22. Artinya jalur masuk yang paling banyak adalah jalur mandiri. Setelah kita menghitung ukuran gejala pusat, kita menghitung perluasan median. Di sini saya akan menghitung yang pertama yaitu kuartil atau kelas kuartil 3. Rumus kelas K3 atau kuartil 3 yaitu yang pertama IN/4. I diperoleh dari kelas yang akan kita hitung yaitu 3. N dari data statistika tersebut yaitu 51 dan dibagi 4. Hasilnya yaitu 38,25. Kemudian dibulatkan menjadi 38. Dari angka 38 ini dapat kita ketahui bahwa data yang frekuensi kumulatifnya 38 ada di kelas ini, di kelas ketiga. Kemudian kita catat kelas ketiga yaitu 16 sampai 17. Kemudian kita menghitung BBS. BBS dari kelas K3 itu 16 dikurangi 0,5 sama dengan 15,5. Itu kemudian kelas interval yaitu 2 dan frekuensi kumulatif itu kita lihat dari frekuensi kumulatif sebelum kelas yaitu 12. Kemudian frekuensi kuartil diperoleh dari frekuensi setelah frekuensi kelas yaitu 29. Maaf, ternyata frekuensi kuartil ini diperoleh dari frekuensi pada kelas K3 yaitu frekuensi kelas kuartilnya adalah 29. Kemudian kita akan memasukkan rumus pada
kuartil 3. Rumusnya adalah seperti ini. Setelah itu, kita tinggal memasukkan ke rumus, yaitu BPS yang sudah kita hitung tadi, itu 15,5, kasih intervalnya 2, hasil dari perhitungan IN per 4, yaitu 38, dikurangi frekuensi pada kelas K3, yaitu 12, kemudian dibagi dengan frekuensi kuartil tadi, yaitu 29. Hasilnya adalah sebagai berikut, dan hasil akhirnya yaitu 17,29, kemudian dibulatkan menjadi 17. Arti dari perluasan median kuartil ini, lebih tepatnya kuartil 3, itu artinya 75% dari mahasiswa Polirema masuk melalui jalur selain jalur mandiri. Kemudian 25% dari 51 mahasiswa Polirema masuk melalui jalur mandiri. Kemudian yang terakhir yaitu perluasan median persentil. Karena persentil ini menurut absen dan absen saya 25, maka saya akan mencari persentil 25. Persentil 25 itu pertama-tama kita harus mencari kelas dari persentil 25 itu. Itu rumusnya seperti ini. Hampir sama dengan kuartil yang membedakannya adalah K100 karena persentil itu persen. Maka dari itu kita harus membagi menjadi 100. Kemudian kita memasukkan I yaitu 25, kemudian N-nya 51 dibagi 100. Hasilnya yaitu 12,75 dan dibulatkan menjadi 13. Kemudian kelas pada P25 sama seperti kelas pada kuartil yaitu 16 sampai 17. Kemudian kita mencari BPS-nya yaitu 15,5. Kemudian kelas intervalnya 2, frekuensi kumulatifnya 5, dan frekuensi kuartilnya 3. Kemudian kita masukkan ke rumus perluasan median persentil. Rumusnya adalah sebagai berikut, lalu kita tinggal memasukkan ke rumus. Diperoleh hasil akhirnya yaitu 20,83 dan dibulatkan menjadi 21. Artinya 25% dari 51 mahasiswa masuk Polirema melalui jalur mandiri. Kemudian 75% dari 51 mahasiswa masuk Polirema melalui jalur selain mandiri. Sebenarnya ini harusnya 22, karena data yang saya punya yaitu 12, 17, dan 22, maka dari sini kita anggap saja data hasil yang dibulatkan yaitu menjadi 22. Sekian dari presentasi data statistika saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.